Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh jamaah yang mengikuti ngaji kitab Maqasidus Shaum, marilah kita awali ngaji pada kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada Rasulullah, para istri, para anak, para cucu, para habaib, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa Syekh Abdul Hasan Al-Fadhili, wa Syekh Izzuddin bin Abdissalam, guru-guru kita, ustadz, kiai, dosen kita semuanya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Tak lupa keluarga kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Tak lupa seluruh jamaah, para santri, para mahasiswa yang mengikuti kajian pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah mengkaji kemarin bahwa salah satu tujuan puasa yaitu kita menjadi orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya dari api neraka, dari neraka. Karena puasa itu juga adalah menjadi sebab dosa-dosa seseorang atau dosa-dosa manusia itu terampuni. Dan juga bahwa puasa itu merupakan tiang agama. Kalau orang itu sudah tidak puasa, maka hilanglah hakikat keislaman dalam dirinya. Kalau kemarin saya contohkan, ibarat rumah, kalau tiangnya sudah hilang satu, maka rumah itu akan ambruk. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan halaman, beda-beda halamannya. Ini adalah halaman 4. Kalau di kitab satunya itu halaman 10 ya. Jadi ada 2 kitab yang saya baca sebagai perbandingan ya. Kalau para santri, para jamaah, 1 cukup. Kalau seorang pengajar, pembimbing, tidak cukup 1. Sehingga ada khasanahan, kekayaan intelektual yang harus disampaikan. Al-faslu sani utawi fasal kang nomor loro. Pasal yang kedua atau bab yang kedua iku fi fadhailihi ing dalem fadilah poso. Di dalam fadilah keutamaan berpuasa. Lisaumi fawaidu. Lisaumi iku tetep kedue poso. Fawaidu utawi pira-pira faidah. Puasa itu memiliki beberapa faidah, keutamaan. Makna yang lain, manfaat. Di sini ada berapa ya? 1. Raf'ud darajati, rupane ngangkat pira-pira derajat. Jadi faedah keutamaan fadilah puasa yang nomor 1 yaitu mengangkat derajat, makom, posisi, kedudukan
Tapi sing poso, sing ora poso ya enggak diangkat, bahkan diturunkan dari makom manusia menjadi makom hewan. Na'udzubillah min dzalik. Wa takfirul khati'at, yang nomor 2, wa takfirul khati'at, lan ngelebur piro-piro keluputan, piro-piro kesalahan. Yang kedua, menghapus kesalahan-kesalahan. Bisa bermakna dosa-dosa. Yang kedua, adanya puasa maka akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Yang nomor 3, wa kasrus syahawat, lan mecah piro-piro syahwat. Lan mecah piro-piro syahwat, memecah syahwat. Makna yang lain merusak syahwat. Makna yang lain mencegah syahwat. Nomor 4, wa taksirus shadaqati, lan ngakeh-ngakehake sedekah. Keempat, memperbanyak sedekah. Nomor 5, wa taufiru ta'ati, lan menyempurnakan taat. Yang keempat, menyempurnakan ketaatan. Kemudian wa syukru, kelima ya. Keenam. Maaf. Keenam. Jadi kelima kan menyempurnakan ketaatan. Keenam, wa syukru'a limil khafiyat, lan bersyukur maring zat kang ngaweruhi, syukur marang zat kang ngaweruhi piro-piro barang kang samar. Yang keenam yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui barang-barang yang samar, barang-barang yang tersembunyi, barang-barang yang lembut, atau sesuatu yang samar, lembut, yang tidak kelihatan. Maknanya banyak. Wal, yang terakhir, yang ke-7, wal insijaru, lan nyegah an khawatiril ma'asi, saking bahaya-bahayane maksiat, saking piro-piro bahayane maksiat, mencegah dari bahaya-bahayanya maksiat. Wal mukhalafati, lan piro-piro perkara kang nulayani syariat, atau perkara-perkara yang menentang syariat. Wal mukhalafati, lan perkara-perkara kang nulayani syariat. Masya Allah. Itulah perspektif menurut Syekh Izzuddin bin Abdi Salam, bahwa faedah, keutamaan, fadilah puasa itu ada 7. Mengangkat derajat, menghapus kesalahan, memecah syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan. Keenam, bersyukur, berterima kasih pada Allah, zat yang mengetahui hal-hal yang samar, tersembunyi. Yang terakhir, mencegah dari bahaya-bahaya maksiat dan perkara-perkara yang menyelisihi syariat atau yang menentang syariat.
Fa amma raf'ud darajati mongko anapun utawi ngangkat derajat faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam iku krana gitu. Iku mongko krana ini akeh mah. Iku mongko krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko atau iku mongko krana atau langsung mongko krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa suffidat asyayatinu atau wa suffidatis syayatinu. Hadis kalau diterangkan di sini nomor 3 itu ya, akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam bab saum fi saumi, bab hal yuqalu Ramadan au syahru Ramadan, wa Muslim dan Imam Muslim fi awalis syam, di awal hadis awal puasa, wa lafdzullahu an Abi Hurairah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Atau dalam kitab yang lain diterangkan itu adalah hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah, sama Bukhari dan Muslim. Idza jaa tatkalane teka apa Ramadhanu, bulan Ramadan, apabila bulan Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah mongko dibuka apa abwabul jannah, piro-piro lawange suwarga. Apabila bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nari, wa ghuliqat lan ditutup apa abwabun nari, piro-piro lawange neraka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidat asyayatinu, wa sufidat lan dibelenggu, dibrogol, dibelenggu apa sapa gitu ya, apa syayatin, piro-piro setan. Wa sufidat lan dibelenggu sapa syayatinu, piro-piro setan. Apabila bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, di dalam keterangan syarahnya, ini perlu dicatat para santri, para mahasiswa sebagai tambahan, karena di kitabmu itu tidak ada. Menurut Imam Al-Qadhi, bahwa redaksi hadis ini itu maknanya itu beneran. Maksudnya ya pintunya surga ya dibuka, pintunya neraka ditutup, setan-setan itu dibelenggu. Itu makna yang hakikat atau hakikoh yang nyatanya seperti itu gitu. Yang kedua, wayah tamilu al majazi, ini mengandung makna majazi ya, menunjukkan bahwa ini adalah isyarat akan banyaknya pahala, banyaknya ampunan, kemudian godaan serta bujukan, kemudian kezaliman atau pemberian sakit dari setan itu diminimalisir, dikurangi, diminimalkan. Jadi maknanya seperti itu. Jadi maknanya
apa itu namanya, pintu surga itu dibuka, itu berarti di bulan Ramadan itu menunjukkan banyaknya pahala. Pintu neraka ditutup berarti menunjukkan banyaknya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan dibelenggu itu maksudnya godaan, cobaan, pemberian sakit dari setan itu sedikit, minim gitu. Maka setan-setan itu seperti orang yang dibelenggu, seperti ya dibrogol gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Makna yang lain ini ditulis. Futihat abwabul jannah, yaitu abwabur rahmah. Allah membuka pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu cinta. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita berpuasa itu Allah memasukkan kita dalam ruangan penuh cinta, penuh kasih sayang, begitu. Allah menutup pintu neraka karena apa? Karena ingin memasukkan manusia dalam pintu rahmah. Kemudian makna yang lain, setan dibelenggu itu karena apa? Allah menutup, membelenggu medan perangnya setan. Jadi medan perangnya setan terhadap manusia itu dipersempit, diperkecil, nah, gitu. Wa qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi tadi kan Imam Al-Qadhi ya. Sekarang Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan hadis ini bahwa surga itu dibuka, dihiasi liman mata fi Ramadan, bagi orang yang meninggal di bulan Ramadan, karena lifadilati hadhil ibadah al-waqi'ah, karena adanya fadilah keutamaan ibadah ini atau ibadah puasa. Tuh, itu maknanya abwabul jannah dibuka, itu bahwa surga itu dihiasi, dibuka bagi orang yang meninggal di bulan puasa. Yang kedua, makna dari Imam Al-Qurtubi, wa khuliqat abwabun nar, jadi pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada seorang pun yang memasukinya manakala ia meninggal di bulan Ramadan. Begitu. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu agar supaya li'alla tafida ala shaimin, supaya ia tidak datang pada orang-orang yang puasa. Nah, ini ada menarik, perlu digarisbawahi. Fa in qila fanara syurur, jika kita itu dikatakan ya, apabila ada dikatakan kita itu kan banyak melihat ya kejahatan ya di bulan puasa, mesti ada kejahatan, kemaksiatan, kedzaliman, taqo fi Ramadan katsiran. Loh, katanya setan itu dibelenggu gitu ya. Fal jawab min aujuhi ahadihima innama yughalu anis shaimin sauman. Jadi setan itu dibelenggu bagi orang yang memang benar-benar puasa, sehingga poso ya tetap diganggu gitu loh. Jadi orang yang puasa itu dia aman dari gangguan setan. Sehingga poso ya tetap dia akan terganggu.
ada minum-minuman keras, gitu, korupsi, kemudian mabuk-mabukan, minum zina, kemudian heroin, narkotika, narkoba, itu ya sumber-sumber setan. Naudzubillah min dzalik. Nah, manakala orang itu tidak terganggu setan, kata Imam dikatakan salah satu ulama yang lain ya, itu karena apa? Karena menjaga syarat-syaratnya puasa dan menjaga adab-adabnya puasa. Itu. Begitu. Jadi kalau kok Anda yang masih kedoliman gitu yo, wah kok aneh kejahatan ya. Kita omongin setan itu dibelenggu. Ya karena apa? Dia gak poso. Semakin banyak orang yang tidak berpuasa, semakin banyak setan yang tidak dibelenggu. Itu bisa mengganggu orang-orang yang berpuasa di sekitarnya manakala ia tidak kuat. Itu. Yang kedua, ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan adanya kejahatan, keburukan, yaitu an-nufus al-khabithah, jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa manusia terkontaminasi dengan penyakit-penyakit, virus-virus yang jelek. Makanya di puasa ada pembunuhan, ya. Kemudian ada perzinahan, ada banyak perselingkuhan, yo jajan barang, jajan di tempat-tempat prostitusi. Itu karena apa? Karena jiwanya memang jelek gitu. Orang terus menyalahkan setan itu enggak. Jiwanya perlu dikoreksi. Wal ada ar-raqiqah, dan kebiasaan-kebiasaan yang lemah, yang buruk, yang sering ia lakukan. Ono poso wis enggak terpengaruh gitu loh. Wasyayatir al-insaniyah, al-insiyah, dan setan-setan yang berwujud menungso. Masya Allah, ternyata dalam penjelasan syarah ini luar biasa. Jadi saya ganggu menungso terus melakukan kejahatan, yo menungso dewi, yo menungso setan yang berwujud manusia itu loh. Jadi setan itu di puasa dibelenggu, dibrogol oleh Allah itu bagi orang yang benar-benar puasa. Tapi kok masih banyak kejahatan, keburukan, ya karena tadi banyak orang yang tidak berpuasa, itu yang pertama. Yang kedua memang jiwa kemudian memiliki adat yang buruk, jiwa yang buruk, dan setan berbentuk manusia. Yang terakhir, yang nomor 3, setan-setan dibelenggu itu maksudnya yaitu apa? Setan di bulan Ramadan itu dikalahkan. Begitu juga medan perangnya itu ditutup. Kemudian ini menunjukkan bahwa taklilus surur, menunjukkan di bulan puasa itu sedikit kejahatannya. Kalaupun ada ya karena tadi jiwa, karena tidak puasa itu, karena adat-adat yang buruk, setan-setan bentuk manusia. Jadi di bulan Ramadan setan dibelenggu itu makna yang lain. Yang terakhir tadi nomor 3 yaitu kejahatannya itu sedikit, minimal, dan
kebiasaan-kebiasaan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang terkutuk itu pun juga sedikit. Ini di dalam syarah As-Suyuti ala Muslim, syarahnya Imam Suyuti terhadap hadis Imam Muslim. Masya Allah, ini perlu digarisbawahi, perlu dijelaskan, perlu maknai secara betul makna setan terbelenggu itu piye gitu, sehingga para santri, para mahasiswa itu bisa menjelaskan ya, begitu. Waliqaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam, lan krana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatan halih nyeritakake an Robi saking pangerane Kanjeng Nabi azza wa jalla, dan karena adanya sabda hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menceritakan dari Tuhannya, atau cerita ini didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Azza wa Jalla. Azza itu kang maha perkasa ya, perkasa. Wajalla dan maha mulia luhur. Maha agung, maknanya banyak. Apa isi dari hadis itu? Kullu amali bani Adam, utawi saben amale anak Adam, atau kurung buka kurung tutup manusia. Setiap amal perbuatan manusia ikulahu kedue ibni Adam. Jadi setiap amal perbuatan manusia itu miliknya atau untuknya. Ila syama kejaba poso selain puasa. Fa innahu mongko sak temene puasa, karena sesungguhnya puasa ikuli kedue ingsun. Karena sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah. Jadi hadis qudsi ya. Wa analan utawi ingsun, kata Allah, dan saya ajzi bakal bales sapa ingsun bihi kelawan poso, dan saya sendiri akan membalasnya atau memberi balasannya, dan saya sendiri akan membalasnya. Wasyamulan poso, wasyamulan utawi poso iku junatun tameng, dan puasa itu adalah tameng. Tuh, puasa itu menjadi tameng. Wa idza kana lan tatkalane ana apa yaumu saumin dina, apa yaumu saumi ahadikum, dinane posone salah swiji ira kabeh, dinane poso salah swiji ira kabeh, apabila hari puasa telah datang gitu ya. Apabila hari puasa salah seorang kalian telah datang, atau makna yang lain, apabila salah seorang dari kalian telah berjumpa dengan puasa, atau apabila salah seorang kalian melakukan ibadah puasa, fala yarfus, monggo aja guneman Allah sapa sira, maka janganlah berkata yang kotor yaumaidin ing dalem dinane poso. Wala yaskhab, lan aja padha padu. Makna yang lain, wala yaskhab, lan aja berteriak-teriak, ngomong jerit. Wala yaskhab, makna yang pertama,
lan aja padha padu sapa ahadikum. Fala yarfus, saya ulangi, mongko aja guneman Allah sapa ahadikum yauma idin ing dalem dinane poso. Wala yaskhab lan aja padha padu sapa ahadikum. Jadi ketika seorang itu berpuasa, bila salah satu dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, janganlah berteriak-teriak atau bermusuhan. Fa in mongko lamun sabahu misuhi hu ing ahadikum sapa ahadun wong suwiji, jika ada seseorang yang mencaci maki, sabah itu mencaci maki, maka apabila ada seseorang yang mencaci makinya atau mencaci maki kepadanya, kepada orang yang berpuasa maksudnya, au qatala utawa merangi utawa ngajak bertengkar, ya, ngajak merangi itu maksudnya ngajak bertengkar atau mengajak bertengkar padanya hu ing ahad, au qatala utawa merangi sapa ahad hu ing ahadikum, atau mengajak bertengkar padanya, falyakul mongko becik ngomong sapa ahadikum, ini sak temene ingsun iku umruun awak-awakan shaimun kang poso, ini mruun shaimun. Ketika kita dicaci maki, diajak berkelahi, bertengkar, ngomong ini shaimun, saya poso. Waladhi nafsu Muhammadin, waladhi lan demindat nafsu Muhammadin utawi awak Kanjeng Nabi Muhammad, dan demindat yang jiwa Nabi Muhammad biadihi iku biadihi ana genggamane alladzi atau ana kekuasaane alladzi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di kekuasaannya, berada di tangannya. La khulufu fami shaim, yaktine gondo basene mulute wong kang poso, yektine basine baune mulute wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi ana sandingi Allah min rihil miski tenimbang ambune minyak misik. Sungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada baunya minyak misik atau daripada aromanya minyak misik. Tapi nek walaupun di sisi Allah, menurut Allah bau mulutnya wong poso ya aja ngawur. Minyak misik ya dikuamplengi wong malah. Yang baik dia. Wali shaimi lan iku tetep kedue wong kang poso farhatani kebungahan loro. Yafrahuhuma kang bungah
sapa wong kang poso huma ing farhatani. Yafrahu kang bungah sapa shaim wong kang poso huma ing farhatani. Orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, yaitu idza aftara, satu, apabila ia berbuka, fariha mongko bungah sapa shaim wong kang poso, apabila ia berbuka ia bahagia. Jeneng ora nek sampean buka ngono kae alhamdulillah es teh asirup wah buah seger gitu kan, sate walah enak, bahagia. Wa idza laqiya lantat kalane ketemu robbahu ing pangerane shaim fariha mongko bungah bisaumihi kelawan posone shaim wong kang poso. Dan apabila ia ketemu dengan Tuhannya, ia bahagia sebab puasanya. Satu, bahagia karena berbuka. Kedua, bahagia karena bertemu dengan Tuhannya. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, "Kullu amal ibni Adam." Utawi saben-saben amale anak Adam ya menungso iku yudha'afu ditikelake. Setiap amal perbuatan anak Adam atau manusia itu dilipat gandakan. Al-hasanah utawi siji kebaikan iku asyaratu amsalihah. Satu kebaikan dilipatkan 10 kebaikan yang sama. Iku asyaratu amsalihah 10 piro-piro padane hasanah siji kebaikan. 10 piro-piro padane siji kebaikan. Jadi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama ila sab'i mi'ati difin tumeka 700 tikelan ila sab'i mi'ati difin tumeka 700 tikelan sampai 700 kelipatan. Qala Allah azza wa jalla, qala dawuh sinten Allah Gusti Allah taala azza wa jalla ila sauma kejaba poso. Jadi setiap amalan ibadah, amal yang dilakukan oleh manusia itu dilipat gandakan kecuali satu, puasa. Kecuali puasa. Fa innahu mongko sak temene poso ikuli kedue ingsun karena puasa adalah milikku. Wa ana lan utawi ingsun iku ajzi bales sapa ingsun bi kelawan poso. Ya da'u ninggal sapa wong kang poso ya. Ta'amahu ing to panganane wong kang poso shaim nya wa syahwatulan syahwati wong kang poso shaim min ajli saking arahe ingsun. Sebab disebabkan karena ia telah meninggalkan makanannya, syahwatnya karena untukku. Begitu, Masya Allah. Kembali ke hadis yang pertama tadi, wala yaskhab. Ini ada keterangan tambahan. Wala yaskhab itu minas suhbi ya. Ada sebagian riwayat mengatakan wala yaskhab pakai shot. Tapi
diabaikan, diganti dengan sin. Wala yaskhab. Maknanya sama antara yaskhab atau yaskhab pakai shad, yaitu al-khisam, perselisihan, bertengkar. Jadi saat puasa tadi janganlah bertengkar, berselisih, tukar padu. Wasyah, teriak-teriak, jerit-jerit, tidak boleh. Maksudnya kita itu dilarang an-nahyu an dzalik takidahu halata shaumi. Dilarang untuk melakukan itu karena sebagai penguat akan adanya ibadah puasa. Begitu juga kalau tidak puasa ya tetap dilarang ya. Maksudnya kayak perempuan yang menstruasi itu ya tetap dilarang untuk berselisih, bertengkar, kemudian berteriak-teriak gitu. Sebagaimana yang disebutkan Imam Hafidz di dalam kitab Al-Fatah. Kemudian hadis yang terkait tadi, kullu amal ibni Adam lahu ila syiyam, sampai walisoimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Itu hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Di sini juga diterangkan ya. Yang nomor 2 itu, kalau keterangan nomor 1 itu wasyamu junah, tameng. Tameng itu menjaga yaqi sahibahu. Maksudnya tameng itu menjaga orang yang puasa mayu'di minasyahwah, apa-apa yang dapat menyakitkan dirinya dari syahwat-syahwat, atau dia terjaga dari syahwat-syahwat yang akan menyakiti dirinya. Kemudian keterangan nomor 2 itu terkait wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, itu ziyadah. Itu tambahan dari Shahihain, berarti Bukhari dan Muslim. Yang nomor 3 itu sama tadi kan, akhraja al-Bukhari dalam bab puasa, bab hal yaqulu ini shaim idza syutima, terkait bab puasa, babnya apakah orang berpuasa itu harus mengatakan ini shaimun ketika dicaci maki. Dan Imam Muslim dalam bab siam, khususnya fadlus siam, keutamaan berpuasa, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Gitu. Itu ya, Masya Allah, luar biasa. 5 menit lagi sudah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kemudian sebelum itu ya, biar tidak lupa lagi nanti ya. Hadis yang saya baca terakhir ini, kullu amal ibni Adam yudha'af. Itu keterangannya nomor 4 ya, berarti. Taharrafat itu ada pengubahan pada asalnya ila tis'in, bukan ila sab'in tapi ila tis'in ya, 9. Tapi yang benar ya dari kitab hadis itu ya sab'a. Jadi awalnya itu 9. Tapi yang paling betul yaitu yang di dalam kitab itu, yang ditulis di kitab itu. Kemudian keterangan nomor 5 itu ya, kalau Allah Azza wa Jalla itu ziyadah, tambahan dari Sahih Muslim. Kemudian nomor 6 min ajli, berarti akhrajahu Muslim pada siam, keutamaan puasa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban, inna sak temane iku tetep ing dalem swarga
baban ono pintu. Sungguhnya di dalam surga itu ada pintu. Yukalu di ucapake lahu maring pintu. Dikatakan pada pintu itu arroyanu. Arroyanu apa arroyan? Yukalu di ngendikaake diucapake lahu maring pintu apa arroyanu royan. Dikatakan bahwa pintu itu dinamakan arroyan. Yadkhulu mlebu manjing minhu saking pintu sapa as-shaimuna pira-pira wong kang poso yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. La yadkhulu ramasuk minhu saking pintu sapa ahadun wong suwiji wiruhum kang sakliyane shaimun. Di para orang-orang puasa itu akan orang-orang puasa pada hari kiamat akan masuk dari pintu tersebut. Tidak ada seorang pun yang masuk pintu tersebut selain mereka, orang-orang puasa tadi. Yukalu di ngendikaake aina iku ana ngendi as-shaimuna pira-pira wong kang poso. Dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa. Fayadkhuluna minhu mongko masuk sapa wong kang poso shaimuna sapa pira-pira wong kang poso minhu saking pintu. Kemudian mereka bangkit masuk ke pintu tersebut. Fa idza dakhala mongko tatkalane masuk sapa akhiruhum wong kang paling akhire shaimun. Apabila orang yang terakhir dari orang puasa, jadi orang yang terakhir dari para orang yang puasa itu masuk ke pintu tersebut, ughliqa, maka ughliqa mongko ditutup, dikunci apa pintu. Falam yadkhul mongko ora masuk minhu saking pintu sapa ahadun wong suwiji. Ini hadis riwayat akhrajahul Bukhari fi shaum, dalam shaum bab arroyan lis-shaimin. Dan Imam Muslim fi syam, babnya apa? Fadlu syam, keutamaan puasa. Wa lafdzullahu an, jadi diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi keterangannya nanti juga disampaikan kalau mengajar ya. Begitu. Jadi hadis ini yang terakhir ini itu diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Tadi kalau Imam Muslim riwayatnya dari Sahal bin Sa'ad. Nah, keterangan lanjutan bahwa arroyan, pintu arroyan itu adalah asalnya adalah royan. Ini ditulis silahkan. Arroyan itu adalah royan. Kumpulnya ya dan wawu, kemudian salah satu keduanya didahului oleh sukun, maka wawu diganti dengan ya, lalu diidghamkan menjadi royan. Jadi royan itu apa sih maknanya? Royan itu silakan ditulis, itu yang banyak airnya, seger dan enak. Masya Allah. Pintu yang banyak kesegerannya, keenakannya, dan banyak airnya, itu royan. Atau makna yang lain adalah lawan kata dari haus, yaitu berarti ada yang seger-seger di situ ya. Lawannya kan haus. Syekh Mahlab atau Al-Muhlab ya, ini mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa itu dipersiapkan diberikan untuknya dengan pintu ini, pintu royan ini. Kenapa?
Allah menyiapkan pintu ar-rayyan bagi orang-orang puasa itu agar mereka itu bersegera pada tempat yang apa? Banyak kenikmatannya, keadaannya nikmat itu dan gagih mlebu pintu iku maksudnya ngono. Karena apa? Disebabkan karena wong poso itu haus ya. Min atsisyam fi dunya. Di saat hidup di dunia itu kan orang puasa kita haus, maka harus segera ke tempat yang banyak nikmat-nikmatnya, seger-segernya gitu ya. Karena apa? Ini sebagai kemuliaan atau pemberi kemuliaan atau penghormatan dari Allah pada orang puasa dan pengkhususan. Dan supaya mereka orang-orang puasa itu masuk ke dalam surga hayyinan ghairu mutazahim, mudah, tidak antri, tidak berjejal sumu ono kaya ning donya. Tidak. Jadi pintu itu tidak antri tapi mudah. Kama khasa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana juga Nabi memudahkan, mengkhususkan Abu Bakar As-Siddiq pintu di sebuah masjid yang dekat, keluarnya itu dekat dengannya saat jadi Kanjeng Nabi mengkhususkan pintu bagi siapa? Abu Bakar, sehingga ia akan mudah keluar setelah sholat dan tidak ada orang yang berdesak-desakan dengan Abu Bakar, Masya Allah. Dan pintu itu dikhususkan Abu Bakar sebagai khususan agar orang-orang itu tidak masuk pintu itu dan memudahkan pada Abu Bakar. Dan ini merupakan keutamaan yang diberikan Kanjeng Nabi pada Abu Bakar. Syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Battal. Itu beberapa poin yang mudah-mudahan berkah dan manfaat. Keterangannya kita lanjutkan ngaji setelahnya ya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ngajinya tidak usah terlalu cepat-cepat ya, santai, dan mudah-mudahan berkah puasanya, berkah ngajinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sampai ketemu selanjutnya atau ngaji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.